Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan. Tertulis dalam kitab Amsal 29 ayat 1. Kata kunci renungan pada malam ini adalah kisah yang panjang, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 36 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia, yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar, yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan, Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh 36 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dosa yang membawa maut, tidak menghampiri kita dengan tiba-tiba tetapi secara perlahan-lahan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif,
Di bulan Agustus tahun 1989, kebakaran hebat berkobar di bawah jalan layang antar negara bagian sektor 78 di New Jersey. Panas yang hebat membuat sebagian jalan bebas hambatan tersebut melengkung sehingga jalan arteri East Coast harus ditutup. Gubernur menyatakan bahwa ini adalah musibah transportasi terburuk selama beberapa tahun itu. Penyelidikan mengungkapkan suatu masalah yang sudah lama ada. Ternyata api berkobar dari pembuangan sampah yang menjadi tempat penumpukan puing-puing bangunan selama bertahun-tahun. Pemilik tempat pembuangan sampah itu dituduh telah melakukan konspirasi bernilai jutaan dolar dengan mengizinkan tempat itu menjadi tempat penampungan ilegal puing-puing bangunan. Namun, permohonan banding ke pengadilan federal dan negara bagian telah menyulitkan New Jersey membersihkan daerah itu. Sehari setelah kebakaran, pengadilan negara bagian akhirnya memerintahkan petugas tempat pembuangan sampah itu menghentikan pembuangan sampah dan membersihkan daerah tersebut. Kebakaran itu menggambarkan kisah dasar kehidupan kita. Kebanyakan permasalahan kita tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari rangkaian keputusan yang keliru. Kitab 2 Tawarikh 36 menjelaskannya dan mengingatkan kita bahwa Allah tidak mengizinkan anak-anaknya terus berdosa. Walaupun Dia panjang sabar, tetapi kesabarannya ada batasnya. Jika kita tidak memperbaiki kesalahan, maka Dia pasti akan mendisiplinkan diri kita. Marilah kita bersihkan sampah-sampah kehidupan kita hari ini. Ada orang yang legowo atau menerima dengan jiwa besar ketika ditegur, tapi banyak yang segera tersinggung, merasa harga dirinya diinjak. Rasa sakit hati hingga dendam pun langsung timbul, yang kalau tidak dijaga akan menimbulkan keinginan untuk melakukan hal-hal bodoh sampai yang bisa berakibat fatal. Tipikal seperti ini biasanya akan sulit untuk diubahkan, dan sering dianggap sebagai bagian dari sifat yang memang tidak bisa diapa-apakan lagi. Tapi apa benar seperti itu? Rasanya tidak, karena Alkitab dalam banyak kesempatan mengingatkan perlunya kita menjaga hati agar tetap lembut dan kepala agar tidak bebal. Tapi apakah cukup hanya dua bagian tubuh itu saja? Ternyata bukan hanya kepala dan hati yang bisa keras, karena Alkitab juga menyebutkan satu lagi yaitu leher. Lihatlah ayat ini, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kata bersih tegang leher dalam versi bahasa Inggris berbunyi hardens his neck, alias mengeraskan leher. Dalam bahasa Inggris kata to harden the neck didefinisikan sebagai to grow obstinate, to be more and more perverse and rebellious, yaitu suka memaksakan opini, atau kukuh, bereaksi berlebihan dengan melawan arus dan memberontak. Ayat di atas memberikan peringatan yang tegas dan keras. Sebagian orang suka bersifat naif bahwa mereka bisa menunda-nunda untuk mematuhi peringatan Tuhan. Ada saja alasannya. Mereka pikir bisa sesukanya mengatur kapan ingin bertobat, merasa bahwa selalu ada waktu untuk terus bersenang-senang dahulu melanggar ketetapan Tuhan. Itu sangat keliru. Salah besar jika mengira bahwa kita dapat mengabaikan pengarahan Roh Kudus sesuak kita, dan kemudian mematuhinya sesuka hati. Bahkan di kalangan orang percaya sekalipun tidak sedikit yang berpikir keliru seperti ini. Mereka mungkin sadar bahwa tidak melakukan hal yang benar, tapi mereka berpikir untuk membiarkan itu buat sementara waktu.
dan nanti pada saatnya mereka akan membereskannya dengan Tuhan. Jika Anda memiliki pemikiran seperti itu, berhati-hatilah, sebab firman Tuhan hari ini berkata bahwa siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ketika kita mendapat teguran lalu memilih untuk mengeraskan leher kita, mengabaikan teguran itu dan terus melanjutkan perbuatan-perbuatan yang melenceng dari firman Tuhan, yang terjadi adalah hati kita bisa menjadi keras, dari leher menuju ke hati dan kepala. Bukan karena anugerah Tuhan tidak sampai menjangkau kita, bukan pula Tuhan menolak mengampuni kita jika kita berbalik padanya, tapi dosalah yang sudah mengeraskan leher, hati dan kepala kita hingga kita tidak lagi dapat mendengar suaranya memanggil, mengingatkan dan menegur kita. Jika ini yang terjadi, tidaklah heran apabila apa yang disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan, bisa terjadi, terbiasa jahat akan membuat orang akan terus bertambah jahat. Tidak ada lagi kontrol dan kepekaan terhadap jebakan dosa. Orang yang terbiasa sesat akan semakin sesat, saling menyesatkan dan disesatkan. Sebelum semuanya menjadi terlanjur keras, sebelum terlambat untuk diubah, mari kita jaga kepekaan dengan tidak bersih tegang leher, melembutkan hati dan kepala. Ada saatnya ketika teguran yang terus dilanggar menutup pintu kesempatan untuk bertobat. Kalau kita sampai diremukkan sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipulihkan lagi, penyesalan yang datang pun akan terlambat. Leher yang keras bukan saja membuat kita sulit menoleh ketika bertemu dengan orang, tapi bisa pula menjauhkan kita dari keselamatan. Kebiasaan bersih tegang leher bisa fatal, hindari sebelum terlambat. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami.
Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.